Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambilnya cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun ya. Sebelumnya saya mohon maaf juga untuk teman-teman Cancer bila mana tayangan video ini terlambat. Ini dikarenakan faktor wifi atau internet saya ini kayaknya ada masalah nih ya. Saya udah ngupload beberapa hari yang lalu, tapi masih belum selesai semua, lambat sekali. Oke, saya mulai untuk Cancer. Ada Queen of Pentacles, Five of Cups. Dapat 2 di sini ya. Four of Pentacles, the Wheel, juga Ace of Swords, the Lovers, Nine of Cups, Six of Pentacles, the Hierophant, dan juga Eight of Cups. Oke, untuk the bottom of the deck kamu ada the Empress, ada juga Nine of Wands. Ada sesuatu hal yang membuat kamu bimbang, bingung, bisa nggak menuntaskan sesuatu hal. Kamu bimbang antara melangkah atau enggak. Tapi endingnya kamu di sini melangkah nih, pergi, meninggalkan energi toksik, meninggalkan orang-orang yang nggak berfaedah atau lingkungan yang nggak berfaedah, kamu tinggalin di sini. Kamu mungkin akan lebih memilih fokus terhadap diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri. Ada Queen of Pentacles, sosok yang dermawan, walaupun dia tampil sepertinya mewah, seperti sedikit sombong ya, karena memang dia mewah, dia secara materi dia mampu, tapi dia ini baik, suka berdonasi. Ini bisa jadi kamu ini sosok pebisnis, dia bisa mengelola sesuatu usaha menghasilkan yang bahkan nggak kepikiran sama orang lain bisa dia pikirkan. Oke, Five of Wands, ada sesuatu hal yang membuat dia kecewa. Kamu kecewa kayaknya di sini ya. Ada sesuatu yang membuat kamu kecewa. Kamu mungkin ngerasa dimanfaatin, ditipu. Ya. Ini ada 4 cups nih. Mungkin kamu mengharapkan semua cups ini ada isinya. Ternyata enggak. Ternyata cupnya bocor. Atau tumpah, bisa jadi ya. Sementara di samping kamu masih ada cup yang satu lagi nih. Masih ada yang berisi makanan. Kamu pengennya makan yang dari 4 cups ini. Iya, tapi aku pengen makannya dari 4 cups ini. Aku nggak mau makan yang dari sini gitu. Ya kan sama aja makanannya, enggak, ini beda, ini lebih enak, lebih asik gitu kan. Nah, mungkin di sini harus belajar bisa merelakan ya, mengikhlaskan sesuatu yang udah lepas, yang udah pergi, yang udah meninggalkan. Ada Four of Pentacles dan juga the Wheel. Ya, ada self defense, self protection. Kamu seperti mempertahankan keadaan, mempertahankan kondisi emosi, pikiran, atau ini mungkin adalah pertahanan kamu untuk keuangan ya. Mungkin ada kesempatan-kesempatan juga untuk beberapa di antara kamu di luar sana tuh ada peluang-peluang yang senantiasa memberikan kamu kesempatan untuk mengembangkan karir atau bisnis kamu. Tetapi kamu di sini seperti menahan diri. Seperti takut, khawatir, ada self restriction. Padahal di sini ada the wheel. The wheel ini cerminan, dia kan selalu berputar ya. Kalau kita mengambil kesempatan ini, ya kita nggak tahu. Ini namanya kesempatan. Kalau ada kesempatan ya memberikan kita peluang, keberuntungan gitu. Cuman nggak bisa juga dipastikan sih bakalan 100% untung aja gitu. Karena the wheel sendiri bisa untung, bisa rugi. Bisa berhasil, bisa enggak. Dia 100% yes, 100% no. Tergantung bagaimana kamu mengelolanya. Kadang tergantung nasib juga gitu ya. Oke, the magician. The magician ini sosok yang kreatif. Magician itu mampu membuat trik-trik sulap lalu dia tunjukkan. Itu memberikan tontonan yang menarik buat audiens ya.
audiens jadi tertarik. Kalau mereka tertarik berarti kamu berhasil. Ya mereka bertanya-tanya, "Ih, kok bisa? Gimana caranya kamu buat itu?" Itu artinya kamu itu semakin menarik di mata mereka. Tapi kalau mereka nggak amazed, berarti nggak menarik nih sulapnya kamu gitu ya kan. Nah, ini butuh inovasi, butuh kreativitas untuk seorang magician. Dan kreativitas dia ini nggak terbatas. Ada angka 8 di sini ya. Ini yang menunjukkan unlimited energy, unlimited ideas. Cuman kadang the magician kadang dia kurang percaya diri. Ada kalanya seorang itu ya, walaupun dia sepintar atau sehebat apapun, pasti dia mengalami yang namanya sedikit rasa kurang percaya diri. Bisa nggak aku ya? Kalau gagal sedikit aja udah, nanti jadi salah semua, fatal semua gitu ya kan? Oke, untuk Ace of Swords, terang benderang pikirannya. Ada clear minded di sini. Dan mungkin kamu bisa membedakan mana yang harus kamu lakukan. Ada jalan mungkin fork, the road of forks gitu. Kalau road of forks itu kan banyak jalan nih menuju kesuksesan. Dari sini yang 2, ketiga atau keempat gitu. Kamu bisa melihat potensi-potensi dari semua peluang-peluang yang ada ini. Kamu juga bisa menyesuaikan mungkin dengan keadaan kamu mana yang lebih pas untuk kamu gitu ya. Mungkin karena terlalu banyak peluang-peluang itu tuh, jadi kamu menahan diri di sini, kamu memilih mungkin untuk mengobservasi dulu. Ada the lovers. Ini seperti tanggung jawab terhadap tugas pekerjaan. Apa yang menjadi sumber penghasilan kamu? Ini bisa juga hubungan kamu dengan pasangan. Bagaimana tanggung jawab kamu? Bagaimana perhatian kamu terhadap ini? Apakah ada komunikasi yang jelas dua arah antara kamu dengan partner kerja, dengan pasangan? Apakah sinkron untuk ide-idenya dan pelaksanaannya segala sesuatu di dalam? Oke, Nine of Cups. Ada keberhasilan, kesuksesan di sini. Ini hampir mirip dengan Scorpio ya. Ada keberhasilan, kesuksesan. Oh, bukan Scorpio, Leo kalau nggak salah. Apa yang kamu harapkan terwujud di sini untuk Nine of Cups. Ini big feast, seperti ada makan besar gitu ya, pesta besar, makan sepuasnya gitu ya kan. Six of Pentacles, ada take and give, ada yang memberi, menerima, dan seperti ada motif juga di dalam ini. Hati-hati juga ya, kalau ada orang yang memberi, apakah di balik itu ada motifnya gitu. Kadang ada orang baik nih memberikan bantuan sama kita, tapi dia menginginkan sesuatu dari kita. Ini perlu digali, mungkin lewat komunikasi. Karena di sini ada the lovers. Dari komunikasi kita bisa mempelajari seseorang, atau mungkin kamu perlu bertanya nih bantuan ini apakah harus dibayar atau bagaimana? Ya. Bagaimana membalas budinya gitu ya kan. Oke, the Hierophant. Harus ada transparansi untuk komunikasi di sini. Jangan sampai ada miskomunikasi nih. Ya, setiap orang kalau saya ini nggak usah munafik deh. Setiap orang kalau dia ngebantu orang lain aja, misalnya kita aja pun bantu orang lain, pasti kita mengharapkan sesuatu tuh. Cuman nggak kita bilang. Ya dia maunya dia mikir sendiri gitu. Apa kira-kira yang kita mau gitu ya kan. Tapi kan nggak semua orang bisa memahami apa maksudnya kita. Nah, makanya itu untuk hubungannya seperti ini harus ada memang clear communication, komunikasi yang jelas. Jangan sampai nanti misalnya si dia ini ngebantuin kamu, dia mengharapkan sesuatu dari kamu, kamu nggak peka gitu apa yang dia pengen, karena dia nggak ngasih tahu. Ya kan, dia berharap kamu tahu sendiri, kamu cari tahu sendiri gitu, atau kamu yang tanya. Nah, tanya dia, sebaiknya aku kasih hadiah sama kamu apa gitu sebagai balas budi ya gitu ya kan. Kebanyakan kan apalagi orang Asia seperti itu ya kan. Kurang dia transparansinya gitu, tapi dia berharap
orang yang dia tolong itu tuh yang berpikir sendiri gitu. Nah, makanya di sini harus ada kejelasan komunikasi, konfirmasi perlu. Ya karena di balik bantuan ini, take and give ini sepertinya ada motif di dalam. Ya jangan kamu ya udah dia kan kasih gitu, udah lose gitu kan. Nggak dipikirin, jangan-jangan ini bisa nyakitin hati dia ke depannya. Oke. Ada the Hierophant. Untuk the Hierophant, kamu merasa kayak mungkin kamu ngerasa berbeda dengan lingkungan pekerjaan kamu, kebanyakan orang di sekitar kamu, atau kamu merasa berbeda dari pasangan kamu ya? Ada perbedaan-perbedaan di sini yang signifikan, suku, etnis, bangsa, bahasa, agama. Ada yang membuat kamu kecewa. Untuk itu, Kaos. Senang, mungkin kamu di sini senang dibantuin gitu. Nah, setelah kamu tahu dia punya motif, lalu kamu jadi kecewa. Nah, itu dia tadi ya. Kadang-kadang kita harus ini juga aware, kita harus berpikir realistis. Baik pasangan kita sendiri pun, kalau dia ngebantuin kita, dia mau ngantar jemput kita, mau belikan kita makanan, itu pasti ada maunya gitu. Nggak ada yang free di dunia ini. Ya kan? Pasti ada. Kalaupun nggak dibalas dengan memberikan hadiah atau dipulangin duitnya, walaupun nggak seperti itu, ya setidaknya diberikan perhatian atau dibalas dengan cinta gitu ya kan. Oke. Untuk Queen of Pentacles-nya ada Knight of Cups. Ada berita kabar yang kamu dapatkan. Berita dan kabar ini bisa jadi menyenangkan awalnya buat kamu, tapi setelahnya itu malah membuat kamu kecewa. Ya ada judgment, seperti ada ujian, seperti seleksi, tes, masuk CPNS, BUMN. Mungkin kamu memiliki peluang-peluang untuk mencoba CPNS, melamar ke perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya. Ada ujiannya, ada seleksinya di sana. Tapi kamu di sini seperti kecewa. Mungkin apa yang kamu harapkan gak sesuai dengan ekspektasi. Oke, untuk Four of Pentacles dan juga The Wheel-nya. Ya, ada Nine of Cups. Di sini kamu senang nih. Kamu ngerasa ada keberhasilan, ada sesuatu yang berhasil di sini kamu dapatkan. Ada impian, cita-cita yang terwujud nyata. Tapi di sini ada kekecewaan, nggak ngerti kenapa ya. Beberapa di antara kamu mungkin bukan kamu yang dealing dengan ujian, ada peluang untuk mengikuti tes CPNS ini ya. Bisa jadi bukan kamu, melainkan anak kamu, bisa jadi juga orang terdekat kamu. Oke, untuk The Magician ya. Untuk The Magician. Ada Eight of Wands ya, ada peluang-peluang emas nih. Ada kesempatan kamu untuk berhasil. Mendapatkan peruntungan yang besar, project orderan yang banyak juga ada di sini. Untuk kamu yang pebisnis ya, kudu harus memang benar-benar fokus nih untuk menuntaskan semuanya. Kalau kamu ingin keberhasilan yang luar biasa, harus fokus, harus memang benar-benar ekstra memberikan perhatian yang penuh, energi yang penuh di sini. Ini kan dia The Magician, dia sedang berusaha dia memutar-mutar air itu ya kan. Untuk memutar-mutar air ini harus ada konsentrasi, energi penuh yang diberikan. Begitu juga untuk tugas, proyek, ataupun ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan tes CPNS, masuk BUMN atau perusahaan-perusahaan tertentu. Ini kudu harus ada seperti extra effort, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, dan juga kreativitas sebaik mungkin. Ini harus dikerahkan 100%. Ada peluang itu ada, tapi nggak tahu ya kenapa di sini awalnya kamu kecewa gitu. Itu yang jadi pertanyaan saya. Kita coba lihat ya. Untuk Ace of Swords-nya,
Ace of Swords, Cancer. Ada Five of Cups lagi. Wow. Sesuatu yang membuat kamu kecewa, kesal, mungkin bentuk ujiannya itu ya. Nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ujiannya mungkin kamu pikir itu sesuai dengan contoh-contoh soal yang udah kamu dapat selama ini. Ternyata setelah dihadapi, setelah menjalani ujian kok beda. Bisa jadi. Atau mungkin ada beberapa di antara kamu, di awal kamu ngerasa bahwa kamu bakalan lulus. Ini bakalan gampang nih. Ya, bakalan gampang untuk melewati proses seleksi ini gitu ya. Kamu udah ekstra, sangat ekstra di sini memberikan energi yang maksimal, tapi ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa. Saya belum bisa memastikan kamu di sini gagal apa nggak bisa. Karena di sini ada the lover. Ya, ada the lover, ada juga Nine of Cups. Artinya nggak semua Cancer gagal, enggak ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu, sekian persen dari kamu yang sepertinya gagal, tapi ada yang berhasil. Bentuk kekecewaan ini mungkin larinya ke tempat yang lain, ke bidang yang lain. Oke. Ten of Cups. Ten of Cups, ada dukungan, support dari keluarga. Ya. Keluarga ngedukung kamu untuk mengikuti tes CPNS, atau mungkin untuk mendaftar kuliah, ya, masuk universitas atau perusahaan tertentu. Keluarga ngedukung kamu, nge-support kamu. Bisa jadi ini untuk buka usaha juga ya. Ini keluarga ngedukung kamu loh. Kalaupun ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa, mungkin bisa jadi karena kendala dana aja ya. Dananya mungkin kurang banyak, kurang pas gitu. Oke, untuk Nine of Cups-nya. Nine of Cups, yep, Five of Pentacles. Yep, ini Five of Pentacles ini dia nih orangnya ini pesimis. Ya, untuk Five of Pentacles ini sifat dia itu pesimis. Dia selalu menganggap dirinya itu nggak bisa. Aduh, kayaknya aku nggak bisa deh. Dia lebih cenderung mengafirmasikan hal-hal yang negatif di dalam dirinya. Ya, makanya biasanya untuk Five of Pentacles, kalau orangnya kita selalu berpikir negatif, selalu merasa kecil, merasa nggak mungkin, kayaknya nggak ada jalan gitu. Udah langsung mikir-mikir yang negatif terus. Nah, itulah yang terjadi jadinya gitu. Padahal di sini ada Nine of Cups nih, ada kemungkinan peluang besar bakalan ada keberuntungan, keberhasilan. Cuman kalau kamu terus afirmasi yang negatif-negatif, ini bisa jadi nggak terwujud. Oke. Nine of Swords. Nine of Swords-nya ada stres. Ada skenario yang berputar-putar terus di pikiran kamu mengenai suatu kondisi, sesuatu hal. Ya, padahal belum tentu kan hal yang buruk yang kamu pikir-pikirkan ini terjadi. Ya, kadang kita mau memikirkan si Anu gitu kan, dia itu begini, oh mungkin dia bakalan begini. Belum tentu dia seperti itu gitu ya kan. Nah, ini kayaknya perlu harus di-cut deh. Lepasin ini energi negatif ya. Beberapa di antara kamu juga saya ngelihat ini ada dealing dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius yang membuat kamu jadi kayak stres, kayak terbebani mungkin jadi ya. Ini memberikan kamu bantuan, tapi seperti ada motif, ada self comment, seperti energi otoriter nih saya ngeliat ini. Karena dia ngebantuin kamu, jadi kamu harus ini itu gitu. Dia yang ngegaji kamu misalnya ya, kamu harus tunduk. Ya, seperti ada energi pusi di sini. Jadi itu yang membuat kamu jadi stres. Jadi kalau kita dibawa kendali tekanan seperti itu kan kita jadi kurang kreatif ya jadinya. Oke. Untuk the Hierophant yang pada sesuatu yang membuat apa ini kejutan, ada sesuatu yang mungkin mendadak terjadi, atau ini bisa jadi peringatan buat Cancer sendiri. Kalau kamu menerima bantuan dari seseorang, hati-hati ya.
Coba diselidiki dulu apa motifnya gitu. Jangan sampai ini nanti membuat kamu tertekan, jadi nggak bersemangat. Ya, dan untuk kamu yang mencoba CPNS, masuk perusahaan, mengikuti ujian seleksi masuk nih ya, kudu harus kayaknya kamu mempersiapkan diri semaksimal mungkin deh di sini ya. Jangan membatasi diri dengan afirmasi-afirmasi yang negatif ini tadi. Karena ini yang menjadi kontrol bagi kamu, kontrol rezekinya. Kalau saya ngelihat ini bagus nih sepertinya kartunya sebenarnya ya. Sebenarnya ini manis banget kartunya. Cuman dia Five of Pentacles ini dia cenderung mengafirmasikan hal-hal yang negatif, ini yang menjadi penghambat jadinya. Dan kalaupun ada orang yang berusaha menekan kamu, ada ini energi-energi otoriter ini ya, mungkin ini yang perlu kamu hindari. Oleh karena itu harus berhati-hati lah kalau ada orang yang membantu kamu, lihat motif dia apa mau membantu. Ya harus ada komunikasi yang terbuka di sini ya. Jangan asal terima-terima bantuan aja. Tanyakan apa yang harus aku kasih, apa berapa bayarannya misalnya gitu. Jangan terima-terima aja. Oke? Bisa jadi itu jadi jebakan buat kamu nanti ya kan. Oke, untuk Eight of Cups. Eight of Cups-nya ada Six of Swords ya. Kamu moving on. Kayak kamu mau ini ya, nggak mau terlibat dengan orang-orang yang punya motif, yang mau bantuin tapi ada maunya gitu. Kamu mau meninggalkan orang yang seperti itu, nggak mau terlibat. Untuk beberapa di antara kamu ini bagus ya. Artinya kamu bisa melihat ini, mana orang yang benar-benar tulus, mana yang benar-benar enggak. Oke. Ada juga beberapa di antara kamu, saya ngerasa ini seperti meninggalkan lingkungan pekerjaan. Kamu udah ngerasa mungkin lingkungan pekerjaan ini udah membuat kamu tertekan, nggak bisa berkembang. Seperti ada sikap-sikap yang otoriter, sikap bosi di sana. Jadi kamu memilih untuk pergi meninggalkan lingkungan pekerjaan tersebut. Di satu sisi kamu ngerasa kesel, sedih sih, tapi di sisi lain seperti kamu ada kelegaan, seperti kamu ngerasa senang gitu. Lega gitu ya kan. Oke, untuk spiritual guidance-nya Cancer. Dreams of abundance, detox your friendship. Yep. As you sleep, God, your angels, and your higher self are giving you divinely guided ideas, answers, and solutions. Be sure to record your dreams in a journal because they contain valuable insights that will help you manifest your desires into reality. Ya, kalau mau tidur itu berdoalah, bangun tidur juga berdoa ya kan. Dan berbicara dalam hati, pikiran terhadap Tuhan atau semesta supaya diberikan petunjuk, dipertemukan dengan orang-orang baik, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Ya, kalaupun misalnya ada orang yang memiliki niat-niat yang kurang baik gitu ya kan, ditunjukkan gitu lewat mimpi ataupun lewat pertanda-pertanda lainnya supaya kamu juga lebih peka akan hal itu. Ya, minta bantuan dari Tuhan dan kalau kamu sudah mendengarkan itu ya, ada gambaran-gambaran itu lewat mimpi tadi, jangan lupa untuk peka, ingat, ditulis, dicatat gitu, di garis bawahi gitu ya kan. Ya, ketika kamu interaksi lagi dengan orang yang toksik itu tadi tuh, kamu bisa melihat dengan jelas, oh kayaknya dia mau ini, kayaknya dia tujuannya ini gini gitu ya kan. Jadi kamu jadi tahu. Supaya bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang gak baik nih. Berdoa. Okay, detox your friendships. Your abundance flow is being affected by the people with whom you are spending time. So be discerning about your association and relationship. Choose to be with people who are inspiring, generous, and supportive. Kayaknya kamu perlu juga nih untuk ngedetox pertemanan, lingkungan. Ya, ada orang-orang yang toksik itu udahlah.
dijauhin aja. Kalau ada teman yang mau bantuin tapi tujuannya untuk menjerumuskan, ngejebak gitu, untuk apa gitu ya kan? Lebih bagus berusaha sendiri. Ya, dan karena kalau kita selalu tetap di situ itu malah membuat kita nanti jadi tertekan, stres, jadi kurang kreatif. Ya. Jadi kurang bertumbuh dia, kurang bersemangat jadinya untuk mengerjakan apa-apa. Karena yang kita pikirin jadinya dia, terus yang dibahas nanti dia, terus gitu ya kan. Jadi lebih bagus kamu udah stop, cut hubungan itu. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.